Salam Rahayu. Apakah Anda termasuk jiwa yang terpilih? Karena di era saat ini sebenarnya semakin sulit bagi kita untuk menemukan para jiwa-jiwa yang terpilih. Kenapa? Karena para jiwa-jiwa yang terpilih ini akan lebih memilih diam menjadi penyimak, memilih diam untuk belajar dan melihat kebenaran yang terjadi. Inilah para jiwa-jiwa yang terpilih ini lebih fokus ke perjalanan hidupnya, lebih fokus ke perkembangan jiwanya. Karena kebanyakan para jiwa yang terpilih ini mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening yang secara alami. Dan ini bukan hal yang mudah karena dalam perjalanannya kita selalu menempuh jalan yang sangat sulit dengan menemukan atau mungkin berada di lingkungan orang-orang toksik. Kita mungkin bisa dibilang sudah kenyang dengan kesakitan. Makanya kenapa menjadi spiritual atau jiwa yang terpilih harus berkembang dan tumbuh dengan rasa sakit. Dengan dihadirkannya orang-orang toksik dalam kehidupan kita. Itu adalah cara semesta untuk menyadarkan kita. Cara semesta untuk melindungi kita, untuk menyembunyikan kita, agar kita menjadi orang yang lebih tersadarkan, agar menjadi orang yang lebih rendah diri. Jadi kadang-kadang jiwa yang terpilih ini memang lebih memilih untuk tidak menjadi terkenal. Karena spiritual yang sesungguhnya kita memang tidak butuh pengakuan diri. Ini sudah menjadi bagian dari apa yang semesta berikan untuk kita agar kita tetap menjadi orang yang lebih bersih dan tersadarkan, ya. Karena menjadi orang yang terkenal itu tidak mudah juga. Semakin kita terkenal, kita akan semakin menghadapi sandungan. Untuk menjadi seorang cahaya atau seorang spiritual atau jiwa yang terpilih, kita tidak butuh yang namanya pengakuan diri. Lalu jiwa-jiwa yang terpilih ini apakah mereka bisa berkembang sendiri dan menjadi spiritual tanpa seorang guru? Jawabannya iya. Banyak pertanyaan yang masuk, banyak direct message, ya. Tapi di sini perlu saya tegaskan bahwa saya akan membimbing Anda melalui VT-VT saya. Hingga saat ini saya belum merasa jadi seorang guru, saya tidak menerima murid. Kita belajar bersama karena saya sama dengan Anda. Jadi ini jawaban saya. Kenapa jiwa-jiwa yang terpilih ini pasti atau selalu mengalami spiritual awakening atau kebangkitan spiritual? Atau mungkin ada yang menganggap apakah bisa berkembang sendiri? Jawaban saya bisa. Jiwa-jiwa yang terpilih ini memang kebanyakan mengalami kebangkitan spiritual atau spiritual awakening secara alami. Dan mereka tidak memerlukan seorang guru. Karena pada dasarnya menjadi spiritual, itu kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus melepas kemelekatan, tidak boleh ketergantungan terhadap guru atau siapapun. Peran guru dalam spiritual itu hanya sebagai pembuka jalan dan menunjukkan jalan kita untuk menuju ke kesadaran tertinggi. Tapi yang harus menjalani proses menuju ke kesadaran tertinggi, ya kita sendiri, Anda sendiri, bukan seorang guru yang menuntun hingga sampai ke puncak, tidak. Kita tidak boleh, ya. Jadi
Bagi Anda yang mau percaya monggo, yang tidak monggo, inilah real yang terjadi, ya. Lalu siapa guru sejati kita? Sudah saya katakan sebelumnya, guru sejati kita adalah jati diri kita. Jiwa-jiwa yang terpilih, orang-orang yang mengalami awakening ini, penunjuk jalannya, penuntun jalannya adalah intuisinya. Tempat beliau-beliau jiwa-jiwa yang terpilih ini mengadu adalah semesta, para guru besar spiritualnya, spirit guide, malaikat penjaganya, higher self-nya atau sedulur papatnya, yaitu jati dirinya. Itulah yang akan menuntun kita menuju ke kesadaran tertinggi. Lalu, siapa lagi guru bagi kita untuk berkembang jika tanpa seorang guru? Pengalaman hidup kita. Semua pengalaman hidup Anda sepanjang selama Anda mengalami awakening, itulah guru sejati Anda. Karena kita digembleng semesta, kita tumbuh, kita bangkit, kita tersadarkan dari semua ujian berat yang kita terima. Dari rasa sakit, cacian, kemandekan, titik terendah yang kita alami, tower moment yang kita alami, itulah guru sejati kita. Jadi bukan orang lain. Jadi orang spiritual ini memang harus lebih masuk ke dalam diri. Penunjuk jalan kita ya intuisi kita. Makanya kenapa mungkin ini sedikit pemahaman orang-orang spiritual bisa berkembang tanpa seorang guru. Orang spiritual berbeda dengan dukun. Saya katakan sekali lagi, bagi Anda yang masih direct message menganggap kita orang spiritual ini dukun, salah, ya, berbeda. Jadi bagi Anda yang ingin memahami bagaimana orang spiritual bisa berkembang sendiri, bisa tumbuh sendiri tanpa seorang guru, bagi Anda jiwa-jiwa yang terpilih, Anda pasti akan mengerti dan memahami maksud saya. Jadi bagi Anda yang sedang dalam fase awakening, tidak perlu bingung, tidak perlu Anda ini merasa harus ketergantungan terhadap guru. Sekalipun kita ini menemukan seorang guru dan dituntun, kita boleh menyerap ilmunya, tapi kita tidak boleh ketergantungan. Kalau Anda masih ketergantungan, Anda namanya belum spiritual. Ya. Jadi jiwa-jiwa yang terpilih ini akan mengalami spiritual awakening atau kebangkitan secara alami. Ya. Dan percayalah pada saya, jika Anda termasuk jiwa yang terpilih, salah satu jiwa yang terpilih, Anda akan mampu melaluinya. Anda akan bisa bertahan. Mungkin di awal perjalanan Anda akan merasa sangat berat, sulit, Anda merasa sendiri, Anda merasa depresi dan sebagainya. Itu artinya semesta ingin Anda lebih mengenal diri Anda sendiri, ya. Tapi percayalah, Anda pada akhirnya akan sampai pada tujuan Anda. Lebih mengenal diri sendiri maksudnya bagaimana? Mendengarkan intuisi, ya. Jadi guru sejati kalian, penuntun kalian itu ya intuisimu, kata hatimu. Ya, tempat kalian mengadukan segalanya itu ya semesta. Guru besar spiritual Anda. Mereka bukan manusia. Ya, dan pengalaman hidup Anda itu adalah semua hal yang Anda temui dalam kehidupan Anda itu juga merupakan guru Anda. Ya. Makanya kenapa saya bilang sebelumnya bahwa hanya orang-orang yang mengalami real spiritual awakening